Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang statistik deskriptif satu sampel. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hafiz Astami dengan NIM FIP 01240004. Saya dari program studi bimbingan konseling. Langsung saja masuk ke pembahasan. Di sini ada pengertian. Pengertian dari statistik deskriptif satu sampel adalah statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data dari satu kelompok saja. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Di sini ada langkah penyelesaiannya dimulai dari membuat hipotesis, yang kedua ada pengujian hipotesis, yang ketiga ada membuat keputusan, dan yang keempat atau terakhir yaitu membuat kesimpulan. Kita mulai dari membuat hipotesis. Untuk membuat hipotesis, kita perlu melihat arah ujinya, apakah diuji kiri atau uji pihak kanan. Yang dimana uji pihak kiri yang biasanya terkandung kalimat kurang dari, dan untuk uji pihak kanan terkandung pihak, dan untuk uji pihak kanan terkandung kalimat lebih dari. Lalu lanjut ke langkah kedua yaitu pengujian hipotesis. Untuk menguji hipotesis, kita perlu mengetahui 4 hal yaitu mean, nilai hipotesis, simpangan baku, dan banyak data. Lalu setelah mengetahui 4 itu, lalu kita harus mengetahui juga apakah kita harus menggunakan uji T atau uji Z. Yang dimana uji T digunakan ketika banyak data kurang dari 30, dan untuk uji Z untuk data yang lebih dari 30. Setelah pengujian hipotesis, kita masuk ke membuat keputusan. Untuk membuat keputusan, kita perlu mengetahui 3 hal. Yang pertama ada alpha, yang kedua ada dk yaitu n dikurang 1, lalu yang terakhir ada t-tabel. Dan untuk membuat keputusan juga ada ketentuannya. Untuk ketentuan pihak kiri dan ada ketentuan pihak kanan. Untuk ketentuan pihak kiri yaitu jika T hitung lebih besar daripada T-tabel maka HO diterima. Dan untuk ketentuan pihak kanan, jika T hitung kurang dari T-tabel maka HO diterima. Lalu masuk ke langkah terakhir yaitu membuat kesimpulan. Untuk membuat kesimpulan, kita hanya perlu menyesuaikan saja dengan hasil keputusan. Apakah HO diterima, apa ditolak. Kalau HO diterima, berarti kesimpulannya ada di HO. Kalau HA diterima, berarti kesimpulannya ada di HA. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan memberikan satu contoh soal, yang dimana soalnya adalah sebagai berikut. Suatu perusahaan ponsel menyatakan bahwa daya tahan baterai tipe terbaru yang mereka produksi mencapai rata-rata 12 jam pemakaian. Namun beberapa pengguna mengeluhkan bahwa baterai tersebut cepat habis. Untuk membuktikan klaim perusahaan tersebut, sebuah lembaga penguji melakukan penelitian dengan menguji daya tahan baterai dari 30 ponsel yang dipilih secara acak. Dari hasil pengujian diperoleh data sebagai berikut. Ini data yang diperoleh. Lalu untuk penyelesaiannya, kita mulai dari langkah pertama yaitu menentukan hipotesisnya HO dan HA. Untuk HO, kita lihat di soal bahwa pengguna mengeluhkan bahwa baterai tersebut cepat habis, yang dimana kita berarti di sini akan menguji satu pihak, yaitu uji pihak kiri, yang dimana bunyi hipotesisnya sebagai berikut. Untuk HO, kita memakai hipotesis ini. Daya tahan baterai tipe terbaru yang mereka produksi mencapai rata-rata 12 jam.
Lalu untuk HA, kita menggunakan hipotesis kurang dari. Maka bunyinya jadi seperti ini. Daya tahan baterai tipe terbaru yang mereka produksi kurang dari 12 jam. Untuk langkah pertama, penentuan hipotesisnya sudah selesai. Kita lanjut ke langkah kedua, yaitu pengujian hipotesis. Yang dimana untuk mengujinya kita perlu mencari 4 hal yang diketahui berikut. Yang pertama, kita harus mencari mean, nilai hipotesis, simpangan baku, dan banyak data. Untuk menentukan mean, kita menggunakan rumus average. Lalu kita blok datanya, lalu kita enter. Untuk menentukan nilai hipotesis, kita lihat di sini, yaitu 12 jam, berarti 12. Dan untuk simpangan bakunya kita menggunakan STDEV, karena ini data sampel jadi kita pakai yang S. Lalu kita blok datanya, dan kita enter. Lalu untuk banyak data yaitu 30. Lanjut, kita menentukan T hitungnya. Untuk menentukan T hitung, kita menggunakan rumus berikut. Karena ini datanya pas 30, jadi kita menggunakan uji T. Yang dimana uji T digunakan ketika data kurang dari 30. Langsung saja kita mulai menghitung X bar dikurang mu 0. Caranya sama dengan, lalu buka kurung, X bar dikurang mu 0. X bar ini juga sama juga dengan mean. Jadi kita kurangkan ini dikurang ini. Lalu kita tutup kurung. Karena di sini ada tanda bagi, maka kita bagi. Lalu buka kurung lagi. Dan dibagi dengan simpangan baku. Kita klik simpangan baku, lalu tutup, lalu bagi kembali. Bagi, lalu karena di sini ada akar, kita pakai rumus SQRT. Lalu kita blok 30, lalu kita tutup kurung. Lalu kita enter. Dan inilah hasilnya. Lalu, untuk pengujian hipotesis sudah selesai, lalu kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu membuat keputusan. Untuk membuat keputusan, kita perlu mengetahui 3 hal ini, yaitu alpha, deka, dan t-tabel. Untuk alpha, kita pakai yang 5%. Atau 0,05. Dan untuk deka yaitu N dikurang 1 berarti 30 dikurang 1 yaitu 29. Lalu untuk t-tabelnya bisa lihat di sini, yaitu 1.699 atau 1,699. Lalu lanjut kita ke sebelah sini untuk melihat apakah HO diterima atau ditolak. Untuk mengetahui itu kita perlu menyandingkan minus t-tabel, t-hitung, dan t-tabel di sini. Untuk t-tabelnya yaitu 1699
1,699 berarti di sini kita tuliskan 1,699. Lalu untuk T hitungnya yaitu minus 0,36. Untuk T tabelnya kita gunakan yang ini. Lalu kita enter. Dan untuk mengetahui HO diterima atau ditolak, kita baca ketentuan di sini. Ketentuannya, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO diterima. Di sini, minus T tabel dengan T hitung adalah besar dari di sini minus T tabel lebih besar daripada T hitung. Berarti kita tulis lebih dari. Dan untuk T hitung dengan T tabel di sini lebih besar T tabel. Maka di sini kita tulis kurang dari. Dikarenakan T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka maka eh, maka HO ditolak dan HA diterima. HA HO ditolak dan HA diterima. Jadi kesimpulannya, kita lanjut ke langkah terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah ini daya tahan baterai tipe terbaru yang mereka produksi kurang dari 12 jam.